Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 39. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya merah tanpa batas pada saat ini telah bersinar di arena pertarungan, dan semua orang bisa melihat bahwa tubuh dari Su Yan telah mengembang di dalam cahaya merah ini. Tidak lama kemudian tatapan mata dari seluruh orang yang ada di tempat ini benar-benar sangat terkejut karena pada akhirnya Su Yan telah mengeluarkan teknik tertingginya, dan kali ini Su Yan benar-benar mengalami transformasi yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Gu Mengqi pun langsung berkata, itu memang tubuh abadi setan hitam. Perkataan dari Gu Mengqi ini langsung ditimpali oleh Gu Yuntian yang ekspresi wajahnya juga terlihat cukup muram. Dikatakan bahwa tubuh abadi setan hitam diciptakan oleh seorang ahli kuno yang bernama Iblis Tua Setan Hitam, dan seni bela diri ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik dari penggunanya, namun hal itu juga sangat meningkatkan sifat pemulihan dari energi kehidupan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaktifkan tubuh abadi setan hitam, maka tubuhnya akan benar-benar abadi. Sekarang, Lindong akan mengalami pertarungan yang sengit. Mendengar kata-kata dari Gu Yuntian, para anggota klan Gu yang ada di tempat ini segera menganggukkan kepala mereka, dan raut wajah mereka sudah berubah menjadi sangat suram ketika melihat Su Yan menggunakan teknik tertingginya. Mereka pun pada saat ini merasakan keraguan di dalam hatinya, apakah klan Gu ini akan bisa maju ke babak berikutnya. Hal itu tergantung pada kemampuan Lindong. Mungkinkah dia bisa mengalahkan tubuh abadi setan hitam yang telah dikeluarkan oleh Su Yan? Di tempat duduk dari klan Wei, Wei Shen sendiri juga mengamati situasi pertarungan di dalam arena. Matanya pun menyipit sebelum pada akhirnya dia tersenyum sambil mengatakan, tubuh abadi setan hitam, apakah ini adalah warisan yang telah diperoleh oleh Su Yan? Pada akhirnya aku bisa melihatnya hari ini. Di samping Wei Shen, Chen Luo juga tampak terkejut saat dia mengamati tubuh dari Su Yan yang telah tertutup cahaya merah. Dan Chen Luo pun kini berkata, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Su Yan benar-benar layak menjadi pemuda terkuat di generasi muda klan Su. Jika dia mengaktifkan tubuh abadi setan hitam, bahkan aku akan merasa sangat direpotkan. Kelihatannya bocah Lindong itu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki babak berikutnya. Sebelumnya, aku telah melebih-lebihkan kekuatannya. Mendengar ucapan dari Chen Luo, Wei Shen pun hanya bisa tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Dan dia kali ini mengatakan, tidak masalah, karena dia memiliki dendam dengan saudara Chen Luo. Ketika pertemuan bela diri ini selesai, kita akan menangkapnya setelah dia meninggalkan klan Gu. Pada saat itu, dia akan berada di tanganmu, saudara Chen Luo. Mendapat perkataan seperti itu dari Wei Shen, Chen Luo pun hanya bisa tersenyum dengan acuh tidak acuh. Dia pun segera menaruh tangan di belakang punggungnya, dan tatapan matanya melihat ke arena sambil mengatakan, kita bisa mendiskusikan masalah ini. Jika si Lindong itu berhasil selamat dari serangan Su Yan. Tidak lama kemudian, peng! Cahaya merah tanpa batas yang ada di arena pertarungan benar-benar telah menyelimuti seluruh tempat ini dan menyapu ke segala arah seperti badai. Saat berikutnya, suara raungan yang dalam dan rendah serta serak tiba-tiba saja terdengar dari dalam cahaya merah itu. Tidak lama kemudian, cahaya merah pun berangsur-angsur menghilang, dan pada saat ini sosok raksasa berwarna merah berdiri yang tingginya kira-kira 100 kaki muncul di arena dari kejauhan. Sosok ini benar-benar mengerikan. Cahaya merah juga masih mengalir di permukaan tubuhnya, dan ada jejak energi yang sangat aneh. Kali ini telah dirasakan oleh semua orang. Sementara itu, di punggung dari sosok ini memiliki sepasang sayap yang besar. Bahkan sayap itu dipenuhi dengan tulang-tulang berwarna merah yang cukup tajam. Pada saat ini, tubuh dari Su Yan lebih mirip dengan iblis zaman kuno. Dia terlihat jahat dan juga ganas. Auranya sendiri juga terasa mengerikan. Sampai-sampai hal itu memenuhi seluruh langit.
Tatapan mata dari Lindong kali ini telah menjadi sangat fokus ketika dia melihat perubahan tubuh dari Suyan. Lindong pun merasa bahwa apa yang disebut dengan tubuh abadi setan hitam tampaknya merupakan teknik penguatan tubuh yang benar-benar kuat. Mata dari Suyan melihat ke arah Lindong. Dia pun kali ini meraung dengan keras. Saudara Lindong, aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya bahwa aku akan memenangkan pertandingan ini. Setelah mengatakan hal itu, Suyan pun mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya benar-benar meledak-ledak dan juga menakutkan. Sementara Suyan pada saat ini juga telah haus darah. Dia pun segera menundukkan kepalanya melihat Lindong. Senyum yang jahat juga telah muncul di raut wajahnya. Setelah mengatakan hal itu, sayap besar yang ada di punggung Suyan tiba-tiba saja bergetar. Hal itu sampai menimbulkan angin yang menyapu ke segala arah. Ketika merasakan angin yang telah dikeluarkan oleh Suyan, Lindong pun segera menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Dan hal itu juga langsung diikuti dengan cahaya hijau yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, Veng! Tubuh raksasa dari Suyan benar-benar telah muncul di depan Lindong, seolah-olah dia telah berteleportasi. Tinju yang besar kini langsung menghantam tangan dari Lindong yang telah dia silangkan di depan. Tanah tempat Lindong berdiri dalam sekejap saja hancur dan menjadi debu yang menguap ke udara. Sementara Lindong sendiri, tubuhnya pada saat ini telah dikirim terbang oleh kekuatan tinju yang besar dari Suyan. Dalam terbangnya ini, Lindong segera memutar telapak tangannya dan dia menepuk-nepuk belakang dirinya. Hal itu membuat udara di belakang Lindong dalam sekejap saja meledak. Dan kekuatan mengerikan dari Suyan yang mengenai tubuh Lindong langsung dia netralkan. Pada saat ini, Lindong segera melihat ke arah lengannya karena dia merasakan rasa yang cukup sakit akibat tinjuan dari Suyan. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong menyipit dan dia pun berkata, tubuh abadi setan hitam milik Suyan memang benar-benar tangguh. Meskipun Suyan telah mengirim terbang Lindong, dia pada saat ini mengetahui bahwa Lindong tidak menderita cedera yang serius. Sambil melihat Lindong, Suyan pun mengatakan, sepertinya kamu juga telah mempelajari seni bela diri peningkatan tubuh, karena kamu benar-benar mampu memblokir tinjuanku. Karena menurut Suyan, jika itu adalah orang biasa, bahkan seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam, kedua lengannya pasti akan langsung patah ketika terkena satu tinjuan dari Suyan. Kali ini, Suyan segera tersenyum. Dia masih menatap Lindong sambil mengatakan, saudara Lindong, melawan serangan kuat seperti itu, berapa kali kamu bisa bertahan? Suyan berani mengatakan hal ini karena setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, yang bahkan hal itu bisa langsung menghancurkan gunung. Mendapat perkataan seperti itu dari Suyan, Lindong pun hanya terdiam sambil mengelus tangannya yang telah terkena tinjuan dari Suyan. Sebelum pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam, dia segera mengangkat kepalanya dan sebuah senyuman kini muncul di raut wajah dari Lindong. Yang pada saat ini, Lindong pun segera mengatakan, Suyan, tubuh dan kekuatan fisikmu memang tidak lemah, namun kamu telah memilih lawan yang salah. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hijau yang benar-benar terang segera meledak dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera menyebar dengan cara yang cukup menakutkan. Dan di bawah tatapan mata orang yang ada di tempat ini, raungan naga kuno tiba-tiba saja bergema di langit. Detik berikutnya, semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat sosok raksasa yang telah muncul di dalam cahaya hijau. Dan ketika cahaya hijau itu menghilang, semua orang kali ini bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah seekor naga. Banyak orang yang sangat terkejut, lalu mereka berkata, apakah dia adalah suku naga? Karena pada saat ini, tubuh dari Lindong sendiri sudah benar-benar menjadi naga hijau raksasa yang panjangnya 1000 kaki, dan dia benar-benar memenuhi langit di atas arena pertarungan. Tekanan aura yang sangat mengerikan juga telah dikeluarkan oleh Lindong, yang tubuhnya telah berubah menjadi naga. Dan tekanan itu
hanya dimiliki oleh suku naga asli. Di sisi lain, tatapan mata dari Guyun Tian ketika melihat hal ini juga telah berubah menjadi serius. Lalu dia berkata, itu bukan suku naga, tapi itu adalah seni bela diri yang meningkatkan tubuh seseorang. Namun itu sebenarnya memungkinkan penggunanya untuk berlatih ke tingkat yang sebanding dengan suku naga. Lindong ini sepertinya dia bukan orang biasa. Mendengar kata-kata dari Guyun Tian, Gu Mengki yang ada di sampingnya langsung menganggukkan kepalanya. Karena pada saat ini, mata indah dari Gu Mengki benar-benar melihat serius pada naga raksasa yang telah melayang di udara. Tubuh ular itu terlihat sangat kuat, sisik naganya berkilauan dan memantulkan cahaya hijau. Pemandangan ini sungguh sangat sempurna menurut Gu Mengki. Di dalam arena pertarungan sendiri, tatapan mata dari Su Yan juga sangat terkejut ketika dia melihat naga telah mengambang di atasnya. Hal itu membuat Su Yan berkata, sebuah seni bela diri yang meningkatkan tubuh penggunanya dan merubah tubuh manusianya menjadi tubuh yang mirip dengan suku naga. Hal ini dikatakan oleh Su Yan sambil hatinya bergetar dengan keras karena Su Yan bisa merasakan sebuah perasaan yang sangat berbahaya dari sosok Lindong. Su Yan pun juga bisa merasakan sebuah kekuatan yang benar-benar tirani, seolah-olah telah menekan dirinya saat ini. Namun Su Yan yang tidak ingin menyerah, tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong sambil berkata, aku ingin melihat apakah tubuh naga hijaumu ataukah tubuh abadi setan hitamku yang lebih kuat. Setelah mengatakan hal ini, cahaya merah segera diledakkan dari dalam tubuh Su Yan, dan sayap yang ada di punggungnya langsung bergerak dengan cepat. Dalam sekejap saja, tubuh Su Yan telah menjadi cahaya merah yang pada saat ini melesat ke arah Lindong. Dan kemudian Su Yan pun berkata, tebasan setan hitam. Sebuah pedang merah tua benar-benar telah muncul dan merobek ruang dimensi. Hal itu melesat dengan cepat menuju naga hijau yang telah melayang di udara. Namun naga hijau itu masih terlihat sangat tenang ketika dia melihat pedang yang akan menusuk dirinya. Ekspresi yang ditunjukkan naga hijau ini mirip dengan dewa yang memandang seekor semut. Tidak lama kemudian, Lindong pun berkata, segel kursi surgawi naga hijau. Setelah mengatakan hal ini, cakar naga hijau yang benar-benar besar segera terulur, dan hal itu menimbulkan sebuah tekanan yang sangat aneh. Cakar naga hijau ini dalam sekejap saja segera turun dari langit dan menuju pedang merah tua yang telah dikeluarkan oleh Su Yan. Di bawah tatapan mata banyak orang, kali ini semuanya bisa melihat bahwa pedang milik Su Yan sebenarnya telah melengkung ketika mendapatkan tekanan dari cakar naga. Dan kemudian, peng! Setelah ledakan ini terdengar, sebuah keheningan total kini telah muncul di seluruh tempat ini karena banyak orang bisa menyaksikan bahwa cakar naga hijau milik Lindong sepertinya memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dan hal itu dengan cepat menghancurkan pedang merah milik Su Yan. Efek dari kekuatan cakar naga ini sendiri benar-benar telah menghancurkan arena pertarungan. Setelah berhasil menghancurkan pedang milik Su Yan, tiba-tiba saja cakar naga hijau milik Lindong kini dengan cepat menghilang. Sementara tubuh naga hijau Lindong yang ada di langit pada akhirnya juga telah menyusut, dan hal itu berubah kembali menjadi Lindong yang memiliki tubuh manusia. Tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong tanpa bersuara sedikit pun. Sebelum pada akhirnya kini tatapan mata dari banyak orang segera dialihkan untuk melihat Su Yan yang kali ini sudah terkapar di tanah dengan tubuh yang berlumuran darah. Su Yan yang mencoba untuk berdiri pada akhirnya tidak mampu dan dia benar-benar tumbang. Semua orang yang ada di tempat ini kemudian mengatakan, Su Yan, dia sebenarnya telah menggunakan tubuh abadi setan hitam, tapi dia masih bisa dikalahkan oleh Lindong hanya dengan satu serangan cakar naga hijau. Lindong ini pemuda macam apa dia?
Seluruh tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi, dan sebuah keheranan yang tidak bisa disembunyikan kini terlintas jelas di raut wajah banyak orang ketika mereka melihat ke arah Lindong. Karena tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa menduga bahwa Su Yan yang telah mengeluarkan teknik terkuatnya bisa dikalahkan Lindong dengan satu serangan. Di tempat duduk dari klan Gu Mengki serta yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan penuh rasa takjub. Segera setelah itu, sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan kini muncul di raut wajah mereka. Sementara Gu Yuntian segera bergumam, kekuatan Lindong benar-benar sangat mengerikan. Karena saat ini Gu Yuntian sendiri juga bisa merasakan bahwa cakar yang telah dikeluarkan oleh Lindong itu memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan bumi. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, maka Su Yan tidak akan mampu menanganinya. Dan kemudian Gu Yuntian pun lanjut berkata, sekarang aku benar-benar yakin dengan apa yang telah dikatakan Lindong. Mungkin dia benar-benar bisa bertarung dengan Sen 7. Mendengar ucapan dari Gu Yuntian, Gu Mengki pun hanya melihat pemuda itu dengan penuh keheranan. Karena seorang Gu Yuntian yang merupakan generasi muda paling menonjol di klan Gu pada akhirnya akan mengatakan hal seperti itu ketika melihat kekuatan dari Lindong. Jelas pada saat ini Gu Mengki tahu bahwa keraguan Gu Yuntian tentang Lindong sebelumnya benar-benar telah dihilangkan. Di sisi lain, tatapan mata dari Chen Luo juga sedikit menyipit. Dia melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, tidak heran bocah ini bisa membunuh Su Yun. Kekuatannya memang tidak buruk. Dan pada saat ini, Chen Luo tidak berani meremehkan Lindong lagi. Setelah dia melihat serangan dari Lindong yang sangat menakutkan. Jika dia masih meremehkan Lindong, maka Chen Luo hanya akan menjadi orang yang bodoh dan bisa dikalahkan oleh kekuatan Lindong. Sementara Wei Shen yang ada di samping Chen Luo, dia kali ini juga langsung mengangkat alisnya. Kemudian berkata, dari mana sebenarnya bocah ini berasal dengan kekuatan seperti itu? Tidak mungkin dia tidak memiliki reputasi di wilayah laut angin surga. Perkataan dari Wei Shen ini tidak ada satupun orang yang bisa menjawabnya. Dan Wei Shen hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, penolong luar yang telah diundang klan Gu kali ini memang tidak lemah. Jika Gu Yuntian juga ikut berkompetisi, maka klan Wei Gu akan benar-benar dalam bahaya. Namun pada saat ini, hanya dengan dua wanita, yaitu Gu Mengki serta Gu Yan, akan sangat sulit mendapatkan hasil apapun ketika melawan klan Wei Gu. Chen Luo yang mendengar ucapan dari Wei Shen, dia pun segera menganggukkan kepalanya. Karena Chen Luo tahu bahwa Lindong merupakan satu-satunya ancaman dari klan Gu. Adapun dua wanita lainnya, itu tidak berarti apa-apa dalam pandangan mata Chen Luo serta Wei Shen. Dalam kompetisi seperti ini, sebenarnya kekuatan dari klan Gu hanya bergantung pada Lindong. Dan kemudian Chen Luo pun berkata, kemungkinan kali ini klan Gu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Hanya dengan dua wanita, itu sangat mudah dihadapi. Kecuali, sudahlah, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena meskipun kekuatan Lindong tidak buruk, dia masih jauh untuk bisa mencapai level itu. Dan aku tidak yakin bahwa Lindong akan mengambil langkah seperti itu. Ketika Chen Luo mengatakan hal ini, Wei Shen serta Chen Luo sendiri langsung tertawa terbahak-bahak. Lindong yang masih melayang di udara segera menundukkan kepalanya melihat ke arah Su Yan yang ada di bawah dengan aura yang sudah sangat lemah. Tangan dari Lindong pada saat ini mengusap lengan kanannya yang sebenarnya telah berada dalam keadaan mati rasa. Sementara tato naga hijau yang ada di tangan Lindong pada saat ini secara perlahan telah memudar. Sampai detik ini, peningkatan transformasi tubuh naga hijau milik Lindong sebenarnya telah meningkat. Dan berbagai misteri dari transformasi tubuh naga hijau surgawi semakin dipahami oleh Lindong. Yang pertama, seperti segel kursi surgawi naga hijau yang baru saja dia tampilkan. Tidak akan ada yang bisa menghentikan kekuatan menakutkan seperti itu ketika sudah melakukan penekanan pada makhluk hidup. Karena kekuatan segel kursi surgawi naga hijau adalah kekuatan yang sangat menakutkan dan tidak akan mudah ditahan oleh orang biasa. Di sisi lain, segel kursi surgawi naga hijau juga cukup aneh. Karena hal itu
tidak mengonsumsi energi Yuan di dalam tubuh Lindong. Sebaliknya, kekuatan itu telah mengonsumsi tato naga hijau surgawi yang telah dibuat oleh Lindong. Dan pada saat ini Lindong sendiri sebenarnya hanya mampu membuat 4 tato naga hijau yang ada di tubuhnya. Hal ini merupakan sumber kekuatan dari transformasi tubuh naga hijau. Dan alasan paling penting mengapa tubuh fisik dari Lindong memiliki kekuatan yang benar-benar kejam, hal itu juga tidak luput dari tato naga hijau surgawi yang telah dia bentuk. Dan sebelumnya, di kota iblis yang unik, pada saat itu Raja Naga Kingxi telah merobek ruang dimensi untuk membantu pelarian diri dari Lindong. Serangan itu sebenarnya juga telah menggunakan segel kursi surgawi naga hijau. Namun serangannya ditampilkan Raja Naga Kingxi berada di tingkat atas dari apa yang ditampilkan Lindong saat ini. Dan ketika Lindong baru saja menggunakan segel kursi surgawi naga hijau, dia hanya menggunakan 1 tato naga hijau yang ada di tubuhnya. Dalam sekejap saja, kekuatan bertarungnya sangat mengerikan, di mana pada saat ini Lindong hanya memiliki 4 tato. Dalam artian lain, Lindong hanya bisa menggunakan segel kursi surgawi naga hijau sebanyak 4 kali. Dan setelah itu, Lindong harus membuat ulang lebih banyak tato cahaya naga hijau surgawi. Selanjutnya, jika Lindong ingin mencapai level dari Raja Naga Kingxi ketika dia merobek ruang dimensi, maka hal itu membutuhkan lebih dari 1000 tato cahaya naga hijau surgawi. Pada saat itu, dengan 1 pukulan saja, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam akan langsung dihancurkan menjadi debu. Tidak lama kemudian tetua dari klan Sentu muncul di samping Lindong. Dia pun melirik Lindong dengan cara yang cukup aneh. Sebelum pada akhirnya tetua ini berkata, pertarungan ketiga dimenangkan oleh Lindong, klan Gu. Setelah pengumuman ini terdengar, sorakan gembira segera meletus dari tempat duduk klan Gu. Adapun klan Su, wajah mereka semua pada saat ini menjadi sangat muram. Selanjutnya, beberapa murid dari klan Su segera turun ke arena dan dia membantu Suyan untuk berdiri. Lindong pun secara perlahan turun dari udara. Dia segera menangkupkan kedua tangannya pada Suyan sambil berkata, "Saudara Suyan, terima kasih banyak telah membiarkan aku menjadi pemenangnya." Melihat hal ini, Suyan pun segera menyikat darah yang ada di mulutnya. Dia pun tersenyum pahit ke arah Lindong sambil mengatakan, kekuatan dari saudara Lindong adalah sesuatu yang sangat kejam dan tidak salah jika aku telah kalah. Sepertinya klan Gu saat ini sedang mengincar posisi juara. Pertarungan terakhir untuk mempertahankan menara kemungkinan akan menjadi pertarungan yang sangat spektakuler. Mendengar kata-kata dari Suyan, Lindong pun hanya bisa tertawa karena dia pada saat ini tahu bahwa yang dimaksud Suyan adalah pertarungan antara Lindong dengan Sen 7. Saat pikiran ini terlintas di benak Lindong, tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah menara batu yang ada di puncak gunung. Karena dia benar-benar menantikan kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Sen 7 yang merupakan generasi muda paling kuat di antara 5 klan besar. Tidak lama setelah Suyan pergi meninggalkan arena pertarungan, Lindong pun juga segera berbalik dan dia kembali ke kursi dari klan Gu. Baru saja Lindong sampai di kursi klan Gu, banyak tatapan mata dari murid-murid klan Gu melihat takjub ke arah Lindong. Keraguan yang ada di dalam hati mereka dalam sekejap saja telah menghilang. Sementara Gu Mengki kali ini tersenyum manis ke arah Lindong. Penampilannya juga terlihat lembut dengan daya pikat yang luar biasa. Yang kemudian Gu Mengki pun berkata, "Saudara Lindong, hal ini pasti sangat berat bagimu." Mendengar ucapan dari Gu Mengki, Lindong hanya bisa tertawa. Dia pun kemudian menoleh ke arah alun-alun lalu berkata, "Selanjutnya adalah kompetisi antara klan Wei serta klan Song." Mendengar ucapan dari Lindong, Gu Mengki pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Benar, namun kekuatan klan Wei ini juga tidak bisa diremehkan. Mengalahkan klan Song seharusnya tidak sulit bagi mereka. Jika klan Wei menang, maka kita akan menghadapi babak berikutnya dan melawan klan Wei." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun tidak bisa menahan diri untuk segera menoleh ke arah klan Wei.
Dan dia pada saat ini melihat bahwa Wei Shen dan juga Chen Luo telah menatap tajam ke arah Lindong. Hal itu membuat Lindong bergumam, mereka berdua memang cukup sulit dihadapi karena Lindong bisa merasakan bahwa Wei Shen dan juga Chen Luo kemungkinan besar lebih kuat daripada Su Yan karena keduanya telah memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan dalam 1 atau 2 tahun lagi. Gu Mengqi yang mendengar ucapan Lindong, dia pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan di dalam hati, Gu Mengqi pun berkata, jika Gu Yuntian mampu bertarung dengan tambahan kekuatan dari Lindong, maka aku tidak akan takut untuk menghadapi klan Wei. Namun situasi saat ini, bahkan jika Lindong telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengesankan, peluang kemenangan ini masih sangat rendah. Tidak lama kemudian tetua dari klan Kentu kembali berkata, selanjutnya pertempuran antara klan Wei dan juga klan Song. Mendengar kata-kata ini, dalam sekejap saja pertarungan antara klan Wei dan juga klan Song segera dimulai. Dan kali ini, klan Wei dalam sekejap saja langsung mengalahkan klan Song dengan skor 3-0. Dengan kemenangan mutlak seperti ini, membuat klan Wei dengan mulus maju ke babak berikutnya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Wei Shen serta Chen Luo segera melihat ke arah Lindong, dan dari mata keduanya Lindong bisa merasakan provokasi yang benar-benar kuat serta permusuhan yang tidak bisa disembunyikan. Namun wajah dari Lindong masih terlihat tetap tenang dengan provokasi seperti ini. Di sisi lain, jari-jari dari Gu Mengqi serta Gu Yan kini telah dia kepalkan karena di dalam hati sebenarnya Gu Mengqi dan juga Gu Yan memiliki sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Dan Gu Mengqi pun kemudian berkata, ini sepertinya bukan pertarungan yang bagus untuk diperjuangkan. Setelah kemenangan 3-0 diperoleh oleh klan Wei atas klan Song, maka ronde pertemuan bela diri berikutnya adalah menjadi pertempuran antara klan Wei dengan klan Gu. Dan hanya pemenang dari pertempuran ini yang memiliki syarat untuk menantang juara bertahan, yaitu klan Kentu. Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah kursi dari klan Gu serta klan Wei, sebelum pada akhirnya sebuah bisikan pun terdengar. Di sisi lain, Gu Mengqi yang mendengar bisikan-bisikan ini dengan lembut menggigit bibirnya. Dia menarik nafas yang dalam sebelum pada akhirnya tatapan matanya melihat ke arah klan Wei sambil berkata, di dalam klan Wei, Wei Shen dan juga Chen Luo, mereka sama-sama memiliki kualifikasi untuk menembus tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Bahkan Wei Li yang paling lemah di antara mereka pada saat ini sebenarnya telah mencapai puncak dari tahap awal kehidupan mendalam. Kali ini situasinya tidak terlalu menggembirakan bagi klan kita. Mendengar ucapan dari Gu Mengqi, Gu Yan pun secara tidak berdaya, dia pun menimpali. Satu-satunya peluang kemenangan adalah jika kakak Mengqi berhasil mengalahkan Wei Li yang merupakan orang terlemah di dalam klan Wei itu. Dan ditambah lagi dengan kemenangan Lindong yang bisa memenangkan pertarungan ini. Dan itulah satu-satunya cara yang bisa kita capai untuk bisa mendapatkan kemenangan 2-1 atas klan Wei. Mendengar obrolan dari Gu Yan serta Gu Mengqi, Lindong pun hanya bisa mengerutkan alisnya. Dan pada saat ini, Lindong benar-benar tidak suka dengan sebuah perasaan yang menaruh harapan pada dirinya. Sementara para tetua dari klan Gu juga tahu pentingnya pertempuran ini. Namun setelah didiskusikan, para tetua melihat bahwa situasi seperti ini bukan pertanda baik untuk mereka. Dengan demikian, Patua Guso hanya bisa mengerutkan keningnya, dan sambil menggelengkan kepalanya, dia pun melihat ke arah Lindong, Gu Mengqi, serta Gu Yan. Dan tiba-tiba saja, Patua Guso pun berkata, Gu Yan, jadilah orang pertama yang mengambil suara. Gu Yan pun segera menganggukkan kepalanya. Dia pun segera mengambil tanda cahaya yang terbelah menjadi 3 di bawah pengawasan dari wasit klan Sentu yang ada di dekatnya. Setelah Gu Yan mengulurkan tangan ini, sebuah senyum yang pahit segera muncul di raut wajahnya. Dan kemudian Gu Yan berkata, lawanku adalah Chen Luo. Mengingat kekuatan dari Gu Yan saat ini, maka pertarungannya dengan Chen Luo sudah dipastikan akan menemui kekalahan.
Dan selanjutnya, Lindong pun segera mengulurkan tangan. Dia mengambil tanda cahaya, dan ekspresi di raut wajah Lindong juga telah berubah menjadi sangat aneh. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Sepertinya kamu tidak memiliki harapan lagi, karena Wei Li telah terpilih olehku." Sambil menggigit bibirnya, Gu Mengqi pun kemudian mengatakan, "Jika begitu, lawanku seharusnya adalah Wei Zhen. Sepertinya pertandingan terpenting dari babak ini memang telah diserahkan padaku, karena dari situasi saat ini sudah jelas Guyan akan kalah dengan Chen Luo, dan Lindong pasti akan memiliki kemenangan atas Wei Li. Sementara Gu Mengqi adalah titik penentu di dalam pertarungannya melawan Wei Zhen." Ketika melihat situasi seperti ini, Patua Guso benar-benar merasa tidak berdaya. Namun hasilnya sudah bisa dia prediksikan. Hal itu membuat Patua Guso tidak bisa berbuat apapun lagi. Dia pun segera melihat ke arah Gu Mengqi, kemudian berkata, "Mengqi, kamu pergi dulu untuk melakukan pertarungan. Jika hasilnya tidak bagus dan kamu mengalami kekalahan, maka kita tidak perlu melanjutkan pertarungan ini. Karena dari pertarungan ini, sekali lagi titik poinnya berada di dalam Gu Mengqi. Jika dia kalah, dan meskipun Lindong mendapatkan kemenangan, hal itu tidak akan pernah bisa mengubah hasilnya." Mendengar ucapan dari Patua Guso, Gu Mengqi pun menganggukkan kepalanya. Dia segera menggigit bibirnya sambil berkata, "Aku akan mencoba yang terbaik." Dan tanpa ragu-ragu lagi, sosok dari Gu Mengqi segera melompat ke arena pertarungan. Ketika melihat kepergian dari Gu Mengqi, Patua Guso hanya bisa menarik nafas dalam. Kemudian dia melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Lindong, bukan salahmu jika kami kalah. Hal ini hanya bisa dikatakan bahwa klan Gu kita memang lebih lemah dari mereka." Mendengar kata-kata dari Patua Guso, Lindong merasa tidak berdaya. Segera setelah itu, dia pun menoleh ke arah klan Wei. Dan pada saat ini Wei Zhen juga telah melihat ke arah Lindong. Dia menunjukkan senyum yang bengis sebagai kode atas kemalangan Lindong, karena sudah dipastikan bahwa klan Gu akan kalah. Setelah melihat ke arah Lindong sejenak, tiba-tiba saja Wei Zhen pun melompat dari tempat duduknya. Dan dia kali ini segera muncul di tempat pertarungan dan berhadapan dengan Gu Mengqi. Selanjutnya, Wei Zhen pun segera tersenyum pada gadis cantik itu, kemudian berkata, "Haha, Nona Mengqi, sepertinya penolong luar dari klan Gumu tidak akan bisa menyelamatkanmu dari krisis seperti ini." Gu Mengqi yang mendengar ejekan dari Wei Zhen, dia pun menjawab dengan nada suara yang dingin, "Wei Zhen, jangan terlalu senang dulu." Sementara Wei Zhen kini mulai menggoda Gu Mengqi. "Kita berdua adalah titik penentu dari pertarungan ini. Dan hasilnya sudah sangat jelas, kecuali jika kamu percaya bahwa kamu memang memiliki kemampuan untuk mengalahkan diriku." Mendengar ucapan dari Wei Zhen, Gu Mengqi pun segera menjawabnya, "Kita akan segera tahu setelah kita bertarung." Sesaat kemudian Gu Mengqi mengepalkan tangannya, dan sebuah pedang yang sangat panjang dalam sekejap saja telah muncul. Karena ini merupakan harta roh yang sangat kuat. Ketika melihat hal ini, Wei Zhen hanya tersenyum. Dia pun secara perlahan juga telah menarik pedang raksasa yang ada di punggungnya. Yang kemudian Wei Zhen segera melakukan putaran telapak tangan, dan pedang itu menusuk dengan keras pada tanah yang ada di depannya. Ketika pedang dari Wei Zhen ini tertancap di tanah, dalam sekejap bumi pun bergetar. Sementara aura pedang juga menyebar dengan sangat ganas. Sambil memegang pedang yang ada di depannya, Wei Zhen pun melihat ke arah Gu Mengqi sambil berkata, "Nona Mengqi, kamu akan segera tahu hasilnya dalam 10 ronde." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Wei Zhen segera bergerak dan dia melesat dengan cepat ke arah Gu Mengqi. Pada saat tubuh dari Wei Zhen melesat ke depan, sebuah cahaya pedang kini telah melonjak ke awan, dan hal itu segera melakukan tebasan yang membuat batu-batu di sekitarnya pada saat ini berterbangan ke udara dan kemudian hancur. Banyak orang yang ada di tempat ini, raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius karena bisa merasakan bahwa kekuatan pedang dari Wei Zhen memang sangat mengerikan. Bahkan Guyan, raut wajahnya sekarang juga telah berubah menjadi sangat jelek. Dan pada saat ini semua orang bisa melihat dengan jelas
bahwa situasi di dalam arena pertarungan benar-benar di bawah kendali dari Wei Zhen. Serangan pedang yang dia lakukan adalah sesuatu yang cepat, ganas, dan juga sombong. Adapun Gu Mengqi ketika menghadapi serangan pedang dari Wei Zhen, dia hanya bisa mengambil langkah mundur sedikit demi sedikit. Semua orang bisa mengetahui bahwa peluang kemenangan dari Gu Mengqi melawan Wei Zhen adalah sesuatu yang mustahil. Lindong yang melihat pertarungan ini dengan suara yang lembut dia berkata, sebelum 10 ronde, Gu Mengqi akan kalah. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Gu Yan tiba-tiba saja meredup. Sementara Patwa Guso yang ada di sampingnya juga menghela nafas yang panjang, karena dia juga sudah tahu hasil ini. Dan pada saat ini, suasana di kursi dari klan Gu benar-benar cukup suram. Banyak murid klan Gu mengepalkan tangan mereka karena mereka menyadari bahwa sekarang klan Gu akan berhenti dan tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Di arena pertarungan sendiri, serangan dari Wei Zhen benar-benar mengamuk. Dan kali ini, sosok dari Gu Mengqi, dia sudah terlihat terhuyung-huyung dalam menghadapi serangan pedang dari Wei Zhen. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong segera menajam. Lalu dia berkata, Gu Mengqi telah kalah. Setelah kata-kata dari Lindong ini terdengar, detik berikutnya Wei Zhen yang ada di arena pertarungan menggenggam pedangnya dengan sangat keras, kemudian melakukan tebasan yang terakhir. Pedang penghancur gunung, sebuah energi pedang yang sangat mengerikan, kini segera dikeluarkan oleh Wei Zhen. Dan hal itu pada akhirnya memberikan tekanan pada Gu Mengqi. Melihat tekanan dari energi pedang yang sangat mengerikan ini, tatapan mata dari Gu Mengqi berubah menjadi sangat suram. Dia pun berusaha mengeluarkan seluruh energi Yuan di dalam tubuhnya. Dan sebuah pedang pelangi juga telah dikeluarkan oleh Gu Mengqi yang pada akhirnya bertabrakan dengan aura pedang milik Wei Zhen. Detik berikutnya, beng! Pedang pelangi milik Gu Mengqi benar-benar dihancurkan oleh aura pedang dari Wei Zhen. Dan pada akhirnya, aura pedang Wei Zhen itu dengan keras menabrak tubuh dari Gu Mengqi. Dalam sekejap saja, tubuh Gu Mengqi telah dikirim terbang mundur. Dia pun juga telah memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Aura di dalam tubuh Mengqi dalam sekejap berubah menjadi sangat redup. Terbukti bahwa dia pada saat ini mengalami luka yang serius. Sementara Wei Zhen yang masih melayang di udara sambil memegang pedangnya, dia melihat ke arah Gu Mengqi. Wei Zhen tersenyum lalu berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan segera kalah dalam 10 ronde. Tidak lama kemudian, wasit dari klan Kentu segera mengumumkan hasilnya. Klan Wei memenangkan pertandingan pertama. Setelah suara dari wasit itu terdengar, suara sorakan kini segera melonjak dari murid-murid klan Wei. Dan raut wajah dari murid-murid klan Gu kali ini berubah menjadi sangat jelek. Gu Mengqi yang pada saat ini wajahnya sudah pucat, dia segera kembali ke kursi dari klan Gu. Gu Mengqi pun melihat pada Lindong sambil berkata lirih, maafkan aku. Mendengar permintaan maaf dari Gu Mengqi, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Sebelum pada akhirnya, Lindong melihat ke arah Wei Zhen yang masih berdiri di udara. Yang pada saat ini, Wei Zhen masih memiliki ekspresi yang benar-benar memprovokasi Lindong. Sambil masih melihat Lindong, pada akhirnya Wei Zhen pun mengatakan, Lindong, sepertinya kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bisa menyelamatkan mereka dari situasi putus asa ini. Apakah kamu tidak merasa cemberut untuk kompetisi semacam ini, di mana kamu bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk melakukan pertarungan? Mendengar ucapan dari Wei Zhen, Lindong pun segera mengernyitkan alisnya. Dia masih melihat Wei Zhen yang benar-benar terlihat sangat gembira atas kemenangan ini. Namun Lindong masih tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Sementara Patwa Guso segera menepuk bahu dari Lindong sambil berkata, sudahlah, lupakan saja untuk kuota memasuki menara kekacauan. Aku pikir klan Gu kita tidak bisa memberikannya padamu. Jika kamu memiliki hadiah lain yang kamu butuhkan, jangan ragu-ragu untuk memberitahu kami. Mendengar perkataan dari Patwa Guso, Lindong pun segera menjawabnya, bukankah sudah aku katakan sejak lama bahwa aku hanya tertarik dengan kuota untuk memasuki menara kekacauan? Mendengar ucapan dari Lindong,
Pak Tua Guso pun tanpa daya menjawabnya. Lindong, namun klanku kita telah kalah. Mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum dan dia menjawabnya. Kalah? Itu tidak mungkin. Bukankah masih ada satu metode, yaitu metode Asura? Mendengar kata-kata ini, Gu Mengki, Pak Tua Guso, Gu Yuntian, serta Guyan sendiri, tatapan mata mereka benar-benar terkejut dan melihat ke arah Lindong. Karena mereka semua tidak menyangka bahwa Lindong pada akhirnya akan menggunakan metode Asura. Suasana di kursi klan Gu sekarang sudah menjadi sangat sunyi. Tatapan banyak mata dari klan Gu melihat ke arah Lindong. Dan kemudian mereka semua berkata, "Hah? Metode Asura?" Sementara Pak Tua Guso, dia juga langsung mengatakan, "Lindong, sebenarnya kamu ingin menantang klan Wei menggunakan metode Asura?" Karena kata-kata dari Lindong itu benar-benar membuat Pak Tua Guso merasakan sebuah keterkejutan yang sangat besar. Mendapat perkataan seperti itu dari Pak Tua Guso, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan sebenarnya, sebelum dimulainya pertemuan bela diri kali ini, Lindong telah mendengar tentang aturan pertemuan bela diri dari Gu Mengki. Dan secara umum, pemenang dari pertemuan bela diri ini ditentukan oleh 3 poin terbaik. Namun selain bentuk kompetisi normal, juga ada satu aturan yang bisa berdiri sendiri. Dan aturan ini disebut dengan metode Asura. Dari namanya sendiri, metode ini memang cukup menakutkan. Dan hal itu juga tidak sulit dipahami. Karena sebenarnya metode Asura ini adalah mengirimkan satu petarung untuk melawan 3 orang sekaligus. Jika satu petarung ini menang, maka dia akan segera bisa membalikan situasi yang awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Dan selama ini, di dalam pertemuan bela diri dari 5 klan besar, sangat sedikit orang yang berani menggunakan metode Asura. Karena hal ini benar-benar sangat sulit dilakukan. 1 orang melawan 3 orang adalah sesuatu yang benar-benar berat. Karena sekarang Lindong sudah memutuskan menggunakan metode Asura, maka dia harus melawan Wei Zhen, Chen Duo, dan juga Wei Li sendirian. Dari ketiganya, Wei Zhen serta Chen Duo memiliki kekuatan untuk bisa menerobos ke dalam tahap kehidupan mendalam lanjutan. Adapun Wei Li, meskipun dia yang terlemah dari 3 orang ini, tapi kekuatannya telah berada di puncak awal kehidupan mendalam. Jika mereka bertiga bersatu, maka sebenarnya kekuatan mereka sudah sebanding dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Bahkan generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, mungkin hanya ada kurang dari 5 orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Fakta inilah yang membuat Pak Tua Guso benar-benar terkejut dengan keputusan Lindong. Dalam pertemuan bela diri sebelumnya, seseorang yang benar-benar menggunakan metode Asura adalah Sen Tuju dari klan Sentu. Hingga pada akhirnya, dia pun mendapatkan gelar sebagai Asura Besi. Karena hal itulah, dalam sekejap saja, nama dari Sen Tuju pun segera terkenal dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Dalam beberapa tahun terakhir ini, nama dari Sen Tuju juga telah menjadi orang nomor 3 dari generasi muda terkuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Julukan Asura Besi tidak diragukan lagi bahwa hal itu memang benar-benar mendukung kekuatannya. Namun pada saat ini, Lindong sebenarnya ingin melakukan seperti apa yang telah dicapai oleh Sen Tuju sebelumnya. Apakah Lindong benar-benar percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk bisa bersaing dengan Sen Tuju? Hal ini dikatakan oleh Pak Tua Guso di dalam hatinya sambil terus memandangi Lindong. Tidak lama kemudian, Pak Tua Guso pun berkata, "Lindong, pertarunganmu dengan Suyan memang cukup mengesankan. Namun apa yang kamu lakukan saat ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh klan Gu kita." Namun Lindong segera menjawab perkataan dari Pak Tua Guso, "Karena aku sebelumnya sudah mengatakan bahwa aku menginginkan kuota menara kekacauan, maka aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Dan karena kita sudah menghadapi kerugian yang pasti, maka tidak ada salahnya jika aku menggunakan metode Asura." Mendengar perkataan dari Lindong,
Patua Guso terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Namun Lindong, ini sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun akan membuat dirimu mungkin menemui sebuah kematian." Mendapat perkataan seperti itu dari Patua Guso, Lindong pun segera melihatnya. Raut wajahnya benar-benar serius. Lalu Lindong pun mengatakan, "Aku pernah mengalami situasi yang mengancam jiwaku jauh lebih buruk dari hal ini. Dan apa yang akan aku alami sekarang sebenarnya belum mencapai tingkat di mana diriku harus terpaksa mundur." Ketika Lindong mengatakan hal ini, dia pun teringat dengan insiden di kota iblis yang unik. Pada saat itu, Lindong benar-benar ditekan oleh 3 kepala sekte gerbang Yuan yang kekuatan mereka berada di tahap samsara. Namun mereka bertiga, meskipun sudah bergabung, tapi tidak berhasil membunuh Lindong. Dan pada saat ini, hanya kekuatan dari Wei Shen, Shen Luo, dan juga Wei Li. Hal itu tidak ada artinya di mata Lindong. Ketika memikirkan hal ini, sebuah keganasan tiba-tiba saja terpancar dari raut mata Lindong ketika dia melihat ke arah Klan Wei. Di sisi lain, tatapan mata indah dari Gu Mengqi segera melihat ke arah Lindong yang memiliki aura sangat mengesankan. Hal itu membuat Gu Mengqi pada saat ini benar-benar terpesona dengan seorang Lindong. Dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di dalam hati Gu Mengqi. Dia pada saat ini merasa meskipun Lindong tidak memiliki ketenaran seperti Gu Yuntian, namun pada saat ini aura seorang Gu Yuntian benar-benar redup jika dibandingkan dengan Lindong. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Gu Mengqi melihat pada Patua Guso. Lalu dia berkata, "Tetua Guso, kita saat ini sudah dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Jika kita tidak mengambil langkah metode Asura, maka klan kita kemungkinan besar akan tersingkir. Karena sudah menghadapi masalah seperti ini, kenapa tidak membiarkan Lindong untuk mencobanya? Lagi pula, situasi saat ini sudah tidak bisa dirubah, bukan?" Mendengar ucapan dari Gu Mengqi, Patua Guso pun masih menatap ke arah Lindong dengan perasaan yang cukup rumit. Karena dia merasa bahwa Lindong memang memiliki kekuatan dan juga keberanian yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Jika dia adalah murid dari klan Gu, kemungkinan Lindong tidak akan pernah kalah dengan orang yang berasal dari klan Sentu. Setelah ragu-ragu sejenak, Patua Guso pun menarik nafas yang dalam, lalu dia berkata, "Karena kamu sudah memutuskan, maka tidak baik bagiku untuk menghalangi dirimu. Namun jika kamu benar-benar tidak bisa bersaing dengan mereka, menyerahlah lebih awal. Hal ini akan segera mencegah skema jahat dari orang-orang klan Wei itu. Karena mereka, bocah-bocah dari klan Wei, adalah bocah-bocah yang kejam." Mendengar kata-kata dari Patua Guso, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun menangkupkan tangannya, lalu berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong segera melesat dan dia memasuki arena pertarungan. Patua Guso hanya bisa melihat Lindong dengan sedikit penyesalan, lalu dia mengatakan, "Pemuda ini, dia memang benar-benar luar biasa." Sementara Gu Yuntian sambil menganggukkan kepalanya, dia pun mengatakan, "Aku kali ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Lindong." Bahkan Gu Yuntian yang selama ini menjadi sosok yang cukup sombong, dia tidak memiliki pilihan selain mengakui kekuatan Lindong. Karena bagaimanapun juga Lindong sekarang memiliki aspek yang lebih tinggi dibandingkan Gu Yuntian. Mendengar perkataan dari Gu Yuntian, Patua Guso pun menimpali betapa hebatnya jika pemuda seperti itu adalah anggota dari klan Gu kita. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Patua Guso melihat ke arah Gu Mengqi, yang mata indahnya sekarang masih terfokus melihat Lindong. Sambil tersenyum yang aneh, Patua Guso pun berkata, "Mengqi, ada apa? Apakah nona besar dari klan Gu pada akhirnya sedang jatuh cinta dengan seseorang?" Mendengar kata-kata dari Patua Guso, wajah cantik dari Gu Mengqi dalam sekejap saja berubah menjadi merah. Namun dia tidak menunjukkan rasa malunya. Sebaliknya, Gu Mengqi dengan lembut segera menganggukkan kepalanya. Tindakan yang dilakukan Gu Mengqi ini
benar-benar membuat anggota klan Gu yang ada di sekitarnya menjadi patah hati. Lindong yang sudah berada di arena pertarungan, tatapan matanya sekarang melihat ke arah klan Wei, dan Lindong menatap tajam pada Wei Shen serta Chen Luo yang sekarang telah menyilangkan tangan di depan dada. Tatapan dari dua orang itu terlihat sangat meremehkan ketika melihat Lindong. Tidak lama kemudian, Wei Shen pun segera melakukan ejekan. Lindong, apakah kamu masih belum putus asa? Namun mendengar ucapan dari Wei Shen itu, Lindong pun hanya terdiam dan terus melihatnya dengan tatapan mata yang tajam. Tindakan Lindong ini membuat Wei Shen segera mengerutkan dahinya, dan tidak lama kemudian Wei Li pada saat ini dia telah muncul di dalam arena pertarungan. Tiba-tiba saja Wei Li tertawa dengan cara yang cukup aneh. Lalu dia berkata, Lindong, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat kuat, tapi kamu tidak perlu melanjutkan pertarungan ini. Anggap saja aku telah menyerah, dan hal ini menjadi kemenangan dirimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wei Li pun segera berbalik dan dia akan pergi dari dalam arena pertarungan. Baru beberapa saat Wei Li melangkah, Lindong pun segera berkata, biarkan dua orang dari klan Wei Mu turun ke tempat ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Wei Li pun segera menghentikan langkahnya. Dia pun membalikkan badan dan menatap Lindong dengan cara yang cukup aneh. Dan kebisingan yang ada di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sepi ketika semua orang mendengar ucapan dari Lindong. Di sisi lain, Wei Shen yang juga mendengar perkataan Lindong, dia tersenyum tipis lalu berkata, hah? Apa katamu? Mendengar perkataan dari Wei Shen itu, Lindong pun sekali lagi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah Wei Shen dengan tatapan mata yang tajam, lalu berkata, aku sudah mengatakan bahwa aku ingin kalian berdua turun ke tempat ini. Mendengar ucapan dari Lindong, banyak orang yang ada di tempat ini langsung berbisik, apakah sebenarnya Lindong itu akan menggunakan metode Asura untuk menantang klan Wei? Bocah nakal itu, dia benar-benar memiliki nyali, dan dia sebenarnya telah memutuskan menggunakan metode Asura, dan pilihannya hanya ada dua, yaitu menang atau mati. Selama ini, seseorang yang benar-benar berhasil menggunakan metode Asura hanyalah Shen 7 dari klan Sentu. Namun pada saat ini aku tidak tahu apakah bocah Lindong ini benar-benar bisa melakukan seperti yang dilakukan Shen 7. Mendengar keributan yang ada di tempat ini, tatapan mata dari Wei Shen dan juga Chen Luo menjadi sangat suram ketika melihat ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya senyum yang jahat kini muncul di raut wajah mereka, dan Wei Shen pun pada saat ini berkata, Lindong, karena kamu ingin mati, maka aku akan segera mengabulkan permintaanmu. Setelah mengatakan hal ini, Wei Shen serta Chen Luo, mereka berdua segera melesat dan menuju ke arena pertarungan. Aura membunuh yang benar-benar mengerikan kini telah terpancar dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja, suasana di arena pertarungan ini menjadi sangat panas. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bisa mendapatkan kemenangan dengan menggunakan metode Asura yang mungkin menjadi pertarungan yang sangat kejam? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 40. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sebuah puncak gunung yang besar, pada saat ini terlihat sebuah jalanan kecil yang memanjang dan keluar dari dalam hutan. Di ujung jalan itu ada sebuah alun-alun dan juga menara batu yang sangat tinggi yang kira-kira memiliki 9 tingkatan. Permukaan dari menara batu ini memiliki pola-pola yang sangat aneh, dan hal itu sepertinya terbentuk secara alami. Suasana kuno juga terasa dari menara batu ini, menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya pada saat ini ditumbuhi dengan rumput yang liar. Dan sosok pemuda sekarang telah duduk dengan tenang di depan menara batu yang besar.
Pemuda itu memiliki wajah yang cukup tampan, dan pada saat ini tidak ada fluktuasi energi di sekitar tubuhnya, membuat sang pemuda tampak sangat normal. Namun hanya mereka-mereka yang mengetahui pemuda ini yang bisa merasakan kengerian di dalam tubuhnya. Karena ketika pemuda ini sudah menunjukkan kekuatannya, maka dia akan terlihat seperti seorang Asura yang mengamuk. Dan dia adalah Asura Besi Sen 7. Suasana hening di tempat ini berlanjut untuk beberapa saat, sebelum pada akhirnya Sen 7 yang telah menutup matanya rapat-rapat kini mulai terbuka, dan energi Yuan yang tidak terbatas juga secara otomatis keluar dari dalam tubuhnya. Namun hal itu dengan cepat ditekan oleh Sen 7. Tatapan matanya pada saat ini melihat pada gunung yang ada di bawahnya. Hal itu membuat udara di sekitarnya menjadi cukup panas. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang menemui Sen 7, dan pemuda ini adalah salah satu anggota dari klan Sentu. Tatapan matanya dipenuhi dengan rasa hormat ketika melihat Sen 7. Sebelum pada akhirnya sang pemuda pun berkata, "Kakak Sen 7, tetua telah mengirimkanku untuk memberitahu dirimu ada insiden yang tidak terduga di dalam pertemuan bela diri kali ini." Mendengar perkataan itu, Sen 7 pun kemudian menimpali, "Oh, ternyata kamu disuruh oleh tetua. Bagaimana? Siapakah dari 4 klan yang telah menang kali ini?" Mendengar perkataan dari Sen 7, anggota dari klan Sentu tiba-tiba saja mengatakan, "Dari situasi saat ini, jika dilihat-lihat, sebenarnya yang akan menjadi pemenang adalah klan Wei. Namun klanku itu telah mengundang penolong luar yang sangat kuat, dan sekarang penolong luar itu telah menantang klan Wei menggunakan metode Asura. Jika dia berhasil, maka klanku akan bisa membalikkan keadaan, dan orang itu akan memiliki kualifikasi untuk menantangmu." Mendapat informasi seperti ini dari anggota klan Sentu, wajah dari Sen 7 tiba-tiba saja berubah, dan dia kali ini mengatakan, "Haha, sebenarnya ada seseorang yang telah menantang menggunakan metode Asura. Ini benar-benar menarik." Setelah mengatakan hal ini, Sen 7 pun hanya tersenyum tipis, karena dia sangat yakin dengan kekuatannya saat ini. Tidak ada anggota generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang akan bisa melawan dirinya. Bahkan jika para ahli dari generasi yang lebih tua juga akan kesulitan ketika menghadapi Sen 7, yang sebenarnya dari generasi muda di seluruh wilayah Laut Angin Surga hanya ada 2 orang yang bisa mendapatkan rasa hormat dari Sen 7, yaitu 2 pemuda dari Gua Besar. Tidak lama kemudian Sen 7 pun melirik pada utusan klan Sentu. Dia pun lalu berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Kembalilah, beritahu para tetua bahwa aku akan mempertahankan menara kekacauan. Karena energi kehancuran di tempat ini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh Asuraku. Jika aku bisa memasuki menara lagi, maka aku tidak akan takut pada kedua orang itu jika aku bertemu dengan mereka." Mendapat perkataan seperti itu dari Sen 7, sang pemuda pun segera menganggukkan kepalanya dan dia menarik diri untuk segera meninggalkan tempat ini. Sementara Sen 7 menyaksikan utusan dari klan Sentu sambil tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Menantang dengan metode Asura, ini memang sangat menarik. Jika orang itu bisa mencapai tempat ini, maka dia memang memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku. Tapi bagaimanapun juga, menara kekacauan ini harus tetap ditempati oleh klan Sentuku selama 1 tahun lagi." Cerita kemudian berpindah ke tempat pertarungan antara Lindong yang melawan klan Wei menggunakan metode Asura. Pada saat ini di dalam arena pertempuran sendiri, energi Yuan yang tidak terbatas telah meletus dari sana. Lindong pun memandang tajam ke arah Wei Shen dan juga Chen Luo yang ada di depannya, dan senyuman yang bengis kini telah muncul di raut wajah dari Lindong karena dia memiliki niat membunuh yang benar-benar besar ketika melihat Wei Shen dan juga Chen Luo. Di sisi lain, tatapan mata dari Wei Shen juga sama seperti Lindong. Dia memiliki niat membunuh yang sangat besar, yang kemudian Wei Shen pun mengatakan,
Lindong, awalnya aku berencana untuk membiarkanmu hidup sampai akhir pertemuan bela diri. Namun karena kamu saat ini mencari kematianmu, kita berdua hanya bisa mengabulkan permintaanmu itu. Di sisi lain, Chen Luo pun juga tersenyum ke arah Lindong dengan tatapan mata yang cukup seram. Namun dia tidak berkata apapun saat ini. Yang dilakukan oleh Chen Luo hanya mengepalkan tinjunya, dan kemudian sebuah tombak hitam yang sangat panjang dalam sekejap saja telah muncul di dalam genggaman tangannya. Ketika tombak ini keluar, sebuah jeritan seperti hantu yang menusuk telinga juga telah terdengar. Sementara energi yin yang tidak terbatas pada saat ini juga telah keluar dari dalam tombak hitamnya. Karena sebenarnya tombak itu adalah harta karun roh kelas surgawi yang benar-benar tangguh. Dan pada saat ini Wei Shen, Chen Luo maupun Wei Li sendiri, tatapan mata mereka telah mengunci ke arah Lindong, dan sebuah aura yang ganas keluar dari dalam tubuh mereka. Yang sebenarnya mereka bertiga pada saat ini akan segera melakukan pertarungan dengan Lindong. Wei Shen yang masih melihat ke arah Lindong, dia pun pada saat ini mulai melakukan ejekan. Lindong, aku ingin tahu berapa banyak putaran yang bisa kamu tahan di bawah serangan gabungan kita. Setelah mengatakan hal ini, Wei Shen segera mengambil pedang yang ada di punggungnya. Namun Lindong yang mendapatkan ejekan dari Wei Shen, dia pun menjawab dengan nada yang sungguh-sungguh, kalian tidak perlu membuang-buang waktu, karena aku akan menyelesaikan hal ini dalam satu putaran. Mendapatkan jawaban seperti itu dari Lindong, tatapan mata dari Wei Shen dan juga Chen Luo sedikit menyipit, sebelum pada akhirnya Wei Shen mengatakan, dasar pembual yang tidak tahu malu, aku benar-benar tidak mengerti dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Lindong pun hanya tersenyum tipis, dan sebuah aura yang mengerikan kini mulai terlihat dalam tatapan matanya. Tiba-tiba saja tangan dari Lindong kini mulai membentuk segel, dan kemudian dia mengatakan, aku sudah bilang bahwa aku akan mengakhiri pertarungan ini hanya dengan satu gerakan. Setelah Lindong mengatakan hal ini, dirinya tiba-tiba saja jongkok dan telapak tangannya dengan keras menepuk ke arah tanah. Detik berikutnya, Lindong pun berkata, kitab suci penghancuran besar. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Semua orang bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat aneh tiba-tiba saja meletus dari dalam tanah, dan hal itu mengalir ke arah Lindong. Setelah merasakan hal ini, banyak raut wajah yang penuh keheranan terlihat dari para penonton yang ada di tempat ini, karena mereka pada saat ini telah melihat bahwa tanah yang sebelumnya subur dan berwarna hijau tiba-tiba saja kali ini berubah menjadi sangat layu dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam sekejap saja, gunung yang hijau dan subur berubah menjadi kuning, dan aura kesunyian juga telah menyebar dari sana. Sementara pada saat ini ekspresi para tetua dari 4 klan besar yang kekuatannya mengerikan, raut wajah mereka juga berubah menjadi drastis, dan hal itu membuat para tetua dari 4 klan segera berdiri, karena mereka pada saat ini bisa merasakan seluruh energi di dalam tanah sebenarnya telah diserap ke arah Lindong. Wajah dari Pak Tua Guso sendiri berubah menjadi sangat serius. Tatapan matanya cukup muram, lalu dia berkata, Lindong, dia memiliki seni bela diri yang sangat tirani. Bahkan seni bela diri ini adalah sesuatu yang melebihi seni merangkul bulan dari klan kita. Dari kelihatannya, sepertinya asal-usul Lindong ini tidak sederhana. Wajah cantik dari Guyan juga telah dipenuhi dengan keterkejutan serta keheranan, karena dia selama ini belum pernah melihat Lindong menggunakan seni bela diri ini. Hal itu membuat Guyan mengerti bahwa sebenarnya Lindong memiliki banyak kartu as di dalam lengan bajunya, dan mata indah dari Gumengki kini telah berbinar sebelum pada akhirnya dia bertanya dengan nada suara yang cukup lembut. Lindong ingin menggunakan langkah ini dan mengalahkan trio Wei Shen. Mendengar pertanyaan dari Gumengki, Pak Tua Guso pun bergumam, meskipun seni bela diri ini mampu menyerap kekuatan bumi yang ada di sekitarnya, namun hal itu masih akan sulit untuk sepenuhnya bisa mengalahkan kekuatan gabungan dari trio Wei Shen. Setelah Pak Tua Guso mengatakan hal ini, tiba-tiba saja suara gemuruh di tanah
terdengar menjadi semakin keras. Dan pilar cahaya energi kali ini telah muncul yang tingginya ribuan kaki menyelimuti tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini tidak bisa menyembunyikan sebuah keterkejutan. Sementara Lindong yang telah berdiri di dalam pilar energi, tangannya pada saat ini mulai membentuk sebuah segel. Dan tiba-tiba saja pilar energi itu pun meletus, membawa fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Setelah itu, Lindong pun berkata, kemarahan kaisar bela diri, pemisahan surga. Ketika Lindong menyerap kekuatan dari bumi menggunakan kitab suci penghancuran besar. Di sisi lain, Shen 7 yang pada saat ini memejamkan matanya di depan menara batu yang ada di puncak gunung. Tiba-tiba saja dia membuka matanya karena Shen 7 merasakan fluktuasi energi yang sangat aneh. Dan dia juga melihat bahwa pegunungan yang ada di tempat ini awalnya hijau telah berubah menjadi kuning dengan cara yang cukup aneh. Melihat pemandangan ini, Shen 7 pun hanya bisa mengerutkan keningnya sebelum pada akhirnya dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bumi. Dalam sekejap saja, Shen 7 bisa merasakan gelombang energi yang benar-benar memancar dari dalam bumi. Kemudian hal itu mengalir pada satu titik, yaitu di tempat Lindong. Ketika merasakan hal ini, sebuah keterkejutan juga telah melintas di raut wajah Shen 7. Hal itu membuat dia segera berkata, seni bela diri yang sangat mengerikan. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan lawan yang cukup menarik. Dan dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Pilar energi cahaya yang ada di arena pertarungan ini yang telah dikeluarkan oleh Lindong benar-benar menjulang tinggi ke langit sampai menembus awan. Dan suara gemuruh juga telah terdengar di tempat ini. Ketika gelombang energi itu terpancar, sebenarnya ruang yang ada di sekitarnya pada saat ini terlihat terdistorsi. Dan banyak orang benar-benar terkejut serta heran karena mereka sekarang telah melihat sebuah pemandangan yang aneh di langit. Tidak lama kemudian ekspresi dari banyak orang menjadi serius. Kemudian mereka berpikir bahwa sepertinya Lindong ini memang benar-benar bukan orang biasa. Karena seseorang yang hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam seharusnya tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Dan kemudian banyak orang pun mengatakan, Lindong, orang ini benar-benar tangguh. Sebenarnya dia berasal dari mana? Karena dia sepertinya memang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pertarungan ini dalam satu gerakan. Dan orang lain pun kemudian menimpali. Namun di sisi lain trio Wei Shen, mereka juga tidak mudah dihadapi. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya di dalam hati, siapakah yang akan bisa memenangkan pertarungan ini? Karena jika Lindong berhasil menang, maka reputasinya pasti akan segera melonjak dan menjadi terkenal di wilayah laut angin surga. Wei Shen yang juga menyadari hal ini, ekspresi raut wajahnya segera berubah. Dia pun lalu mengatakan, Lindong, kamu ingin menggunakan ketenaran dan juga reputasi kami sebagai batu loncatan untuk dirimu sendiri. Aku pikir kamu sekarang hanya bermimpi. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Wei Shen segera melihat ke arah Chen Luo. Dan Wei Shen pun lalu berkata, Saudara Chen Luo, mari kita serang dengan kekuatan penuh. Karena bocah ini memang bukan orang sembarangan. Mendengar ucapan dari Wei Shen, Chen Luo pun hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia juga sangat tahu bahwa kekuatan yang telah ditampilkan oleh Lindong, hal itu bukanlah kekuatan sederhana. Yang pada saat ini di dalam hati Chen Luo sendiri memiliki sebuah ketakutan. Tidak lama kemudian Chen Luo pun menggenggam erat tombak hitamnya, sementara Wei Shen juga telah memegang erat pedang raksasanya. Setelah itu, dua kekuatan Yuan tanpa batas kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Hal itu segera berubah menjadi badai energi Yuan yang berputar-putar dengan keras, sampai-sampai menimbulkan suara yang mendengung cukup keras. Selain mereka berdua, Wei Li pada saat ini juga telah mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya dalam batas maksimal. Setelah mengeluarkan energi Yuan tanpa batas ini,
tatapan mata dari Wei Shen masih melihat ke arah Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, hari ini aku akan melihat seberapa mampu dirimu untuk benar-benar berani mengklaim bahwa kamu bisa menghabisi kita bertiga hanya dengan satu gerakan." Setelah mengatakan hal ini, Wei Shen segera mengayunkan pedangnya, dan hal itu dalam sekejap saja berubah menjadi aura pedang sebesar gunung Tante Ernie. Sementara Chen Luo juga telah mengeluarkan energi hitam abu-abu dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, sosok-sosok seperti arwah gentayangan telah keluar dari dalam tombak hitam panjangnya, hingga pada akhirnya hal itu segera berubah menjadi ribuan hantu yang sangat mengerikan. Dan semua orang yang ada di tempat ini tahu bahwa sekarang Wei Shen serta Chen Luo sendiri telah mengeluarkan serangan terkuat mereka, karena mereka juga tidak ingin dikalahkan oleh Lindong. Selama kekuatan mereka ini bisa memblokir serangan Lindong, maka selanjutnya kelompok dari trio Wei Shen pasti memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Lindong. Di sisi lain, Lindong yang melihat serangan dari Wei Shen dan juga Chen Luo, tatapan matanya pada saat ini masih menunjukkan sebuah ketidakpedulian. Dan detik berikutnya, Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya. Dalam sekejap saja, ruang yang ada di belakang Lindong pada saat ini mulai terbuka, dan sosok yang samar serta buram seolah-olah berasal dari zaman kuno kini telah terlihat dengan membawa niat bertarung yang sangat menakutkan. Bahkan aura ini sendiri menyebabkan banyak orang yang ada di tempat ini merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Tidak lama kemudian, sosok yang berada di dalam kehampaan kini telah mengeluarkan suara raungan yang cukup keras, seolah-olah itu bisa mengguncang dunia. Ketika raungan ini terdengar, kekuatan Yuan tanpa batas segera meledak dari dalamnya, dan kemudian sosok itu pun maju satu langkah, seolah-olah dia telah menembus kehampaan dan akan muncul ke dunia nyata ini. Namun pada saat ini, sosok yang berada di dalam kehampaan hanya menunjukkan kakinya saja, dan sebuah niat bertarung tanpa akhir pada saat ini telah dirasakan. Hingga pada akhirnya hal itu membentuk sebuah segel cahaya raksasa yang kini telah turun dari langit dan membawa suara gemuruh yang keras. Hal itu sebenarnya melesat dengan cepat ke arah trio Wei Shen. Bahkan sebelum segel cahaya ini menyentuh tanah, arena pertarungan yang ada di bawahnya benar-benar telah runtuh dan menciptakan lubang hitam raksasa yang benar-benar besar. Sementara Wei Shen, ketika melihat segel cahaya akan segera menaik diri mereka, dia pun segera berkata, "Gunung berubah menjadi pedang, potong." Karena Wei Shen tidak ingin meremehkan kekuatan yang telah diluncurkan Lindong. Dan di dalam hati Wei Shen sendiri sebenarnya saat ini merasakan sebuah ketakutan. Kekuatan pedang yang telah dilemparkan oleh Wei Shen pada saat ini segera meluncur ke atas. Sementara Chen Luo juga telah mengeluarkan kabut hitam dari dalam tubuhnya, dan kemudian Chen Luo pun mengatakan, 10.000 jiwa melahap tombak hantu. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Chen Luo menepuk tombak yang ada di tangannya, dan sebuah meteor hitam kini juga telah keluar serta meluncur ke atas. Sementara Wei Li sendiri, dia juga tidak mau kalah, yang kemudian mengatakan, "Gelombang marah menelan sawit paus." 3 serangan dari Wei Shen, Chen Luo, serta Wei Li sendiri kini benar-benar melesat ke arah langit dengan kecepatan tinggi, dan sebenarnya hal itu akan digunakan trio Wei Shen menghadapi segel cahaya yang telah dilemparkan oleh sosok raksasa yang dipanggil oleh Lindong. Tidak lama kemudian, bung, sebuah ledakan yang benar-benar besar kali ini telah terjadi ketika benturan 3 kekuatan trio Wei Shen melawan kekuatan dari Lindong. Dalam sekejap saja, seolah-olah dunia di tempat ini berubah menjadi kesunyian, dan semua orang bisa melihat energi yang benar-benar mengerikan telah meledak di langit. Hal itu seperti gunung Merapi yang telah memuntahkan ledakannya.
Dari ledakan ini sendiri fluktuasi energi juga telah menyebar dengan cara yang mengamuk. Hal itu menyebabkan beberapa ahli yang telah melayang di udara ketika terkena sambaran fluktuasi energi ini. Dalam sekejap saja mereka segera memuntahkan darah sebelum pada akhirnya para ahli itu turun dengan cara yang cukup menyedihkan. Sementara generasi tua dari 4 klan besar, mereka pada saat ini mengeluarkan energi jua dari dalam tubuh mereka dan kemudian membentuk sebuah penghalang energi untuk melindungi semua penonton yang ada di tempat ini. Karena jika tidak, maka hal itu akan membahayakan semua orang yang ada di dalam tempat ini. Bahkan penghalang cahaya yang telah diciptakan oleh gabungan kekuatan dari para tetua 4 klan besar kali ini sebenarnya telah bergejolak. Hal itu membuat ekspresi banyak orang yang ada di tempat ini segera berubah dan merasakan ketakutan karena mereka mengerti jika serangan seperti ini mengenai tubuh mereka, kemungkinan mereka akan langsung terbunuh. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya secara bertahap benturan energi itu pun menghilang dan pada saat ini seluruh tempat ini benar-benar terlihat sangat kacau. Banyak orang dari kalangan penonton, rambut mereka telah acak-acakan, sebagian baju mereka juga telah sobek, dan penampilan mereka terlihat cukup menyedihkan. Kekacauan di tempat ini hanya berlangsung beberapa saat, sebelum pada akhirnya semua orang melihat ke arena pertarungan karena mereka ingin melihat siapa yang sebenarnya memenangkan pertarungan ini. Di bawah tatapan mata banyak orang, Wei Li adalah orang pertama yang menyemburkan darah dari dalam mulutnya. Dalam sekejap saja pakaian di tubuh Wei Li kali ini telah meledak dan banyak darah juga telah menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya sebelum pada akhirnya tubuh Wei Li terjatuh dari udara. Auranya terasa sangat lemah dan semua orang bisa melihat bahwa Wei Li menderita luka yang cukup parah di dalam tubuhnya. Ketika melihat hal ini, Wei Zhen pun berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Yang sekarang sebenarnya noda darah juga telah menutupi seluruh wajah dari Wei Zhen. Tangannya pun gemetaran, tapi masih menggenggam erat pedang besarnya. Tidak lama kemudian, darah pun pada saat ini telah menetes dari ujung pedang Wei Zhen. Yang pada saat ini Wei Zhen benar-benar tidak percaya kekuatan gabungan mereka masih tidak bisa mengalahkan Lindong. Sementara di samping Wei Zhen, tangan dari Chen Luo sendiri juga masih memegang erat tombak hitamnya. Namun pada saat ini tubuh dari Chen Luo sudah sangat gemetaran. Sementara Lindong masih melihat Wei Zhen serta Chen Luo dengan tatapan mata yang tajam. Sebelum pada akhirnya dengan nada suara acuh tidak acuh, Lindong pun berkata, kalian berdua sudah kalah. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, tidak lama kemudian Wei Zhen dan juga Chen Luo segera menyemburkan darah dari dalam mulutnya. Sementara keretakan telah muncul di pedang dan juga tombak hitam itu. Dalam sekejap saja, pedang serta tombak hitam kini telah hancur lebur. Pada saat ini, tubuh dari Wei Zhen serta Chen Luo segera terjatuh ke tanah dengan sangat cepat. Bahkan ketika tubuh dari Wei Zhen serta Chen Luo terjatuh, hal itu membuat tanah yang ada di bawahnya langsung menimbulkan celah raksasa. Dan ledakan keras juga terdengar di seluruh tempat ini. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini menjadi sangat hening. Banyak tatapan mata melihat tidak percaya ke arah Wei Zhen dan juga Chen Luo yang pada saat ini terkapar di tanah. Sementara Lindong yang masih berdiri di udara, dia pun menggosok noda darah yang ada di lengannya. Sebelum pada akhirnya Lindong melihat ke arah wasit dari klan Sentu. Lalu dia berkata, bisakah hasilnya diumumkan saat ini? Banyak orang yang ada di tempat ini benar-benar terkejut ketika mendengar kata-kata dari Lindong. Setelah itu, mereka semua pun mengatakan, Lindong, dia benar-benar menang. Karena pada saat ini, banyak orang yang masih tidak bisa menerima kenyataan ketika melihat kekuatan mengerikan dari seorang Lindong yang bisa mengalahkan gabungan kekuatan dari trio Wei Zhen. Hal itu membuat banyak orang kemudian mengatakan,
Yang dilawan Lindong adalah 3 orang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam, dan mereka telah mencapai level puncak. Bahkan gabungan kekuatan dari mereka bertiga sebenarnya sudah cukup untuk melawan kekuatan dari seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Namun meski trio Wei Zhen telah melakukan serangan gabungan, mereka masih bisa dikalahkan Lindong hanya dalam satu gerakan. Hal ini benar-benar mengejutkan. Dan di udara sendiri, wasit dari klan Sentu pada saat ini melihat pemandangan yang ada di depannya dengan raut wajah yang tercengang, sebelum pada akhirnya dia mendapatkan kesadarannya kembali. Setelah itu wasit dari klan Sentu melihat ke arah Lindong dengan tatapan mata yang serius. Hal itu dilakukan oleh wasit klan Sentu sambil mengatakan, bocah ini kekuatannya benar-benar mengerikan dan dia memiliki kualifikasi untuk menantang keajaiban surgawi dari klan Sentuku, yaitu Sen 7. Setelah bergumam seperti ini, tiba-tiba saja wasit pun mengatakan, metode Asura dimenangkan oleh Lindong dari klan Gu. Ketika hasil kemenangan telah diumumkan, pada saat ini para tetua yang ada di klan Wei, raut wajah mereka berubah menjadi sangat pucat karena pada awalnya mereka sudah yakin akan memiliki kemenangan, tapi dalam sekejap saja telah dibalikkan oleh Lindong. Kenyataan seperti ini adalah sesuatu yang sangat sulit diterima oleh para tetua, bahkan orang-orang dari klan Wei. Dan para tetua klan Wei pada saat ini mengatakan, jabingan, sebenarnya dari mana bocah ini berasal? Dan kemudian tetua yang lainnya pun menjawab dengan nada suara yang cukup muram, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tapi aku percaya bahwa dia seharusnya bukan berasal dari wilayah Laut Angin Surga. Jika tidak, dengan kekuatannya yang mengerikan seperti itu, tidak mungkin dia tidak memiliki ketenaran dan juga reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Kali ini dia benar-benar berani melawan klan Wei kita. Sebenarnya dia adalah orang yang ceroboh. Kalian segera cari tahu asal-usul dari bocah itu. Ketika para tetua dari klan Wei dipenuhi dengan kemarahan karena tidak terima dengan kekalahan ini, di sisi lain, orang-orang dari klan Gu kini telah bersorak dengan kegembiraan. Bahkan setiap anggota dari klan Gu, yaitu tetua maupun generasi mudanya, pada saat ini mereka melihat ke arah Lindong. Sementara Pak Tua Guso, dia juga tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan Gu Yuntian pun sekarang telah menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya dipenuhi dengan kekaguman. Lalu dia mengatakan, Lindong, dia benar-benar orang yang tangguh. Karena Gu Yuntian pada saat ini merasa jika dia adalah seseorang yang harus turun tangan dan menggunakan metode Asura, kemungkinan Gu Yuntian tidak akan pernah bisa mendapatkan kemenangan seperti Lindong. Sementara Gu Mengki pada saat ini hanya tersenyum dengan cukup manis. Bahkan senyuman ini bisa membuat banyak lelaki menjadi klepek-klepek. Mata dari Gu Mengki berbinar dan dia memiliki rasa kebanggaan luar biasa ketika melihat Lindong. Tidak lama kemudian Lindong yang masih berdiri di udara, dia segera membalikkan tubuhnya dan turun menuju kursi dari klan Gu. Setelah Lindong mendarat, tiba-tiba saja Gu Mengki mendekati Lindong. Sambil tersenyum, dia berdiri di depan Lindong. Dan kemudian Gu Mengki bertanya, Lindong, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Gu Mengki yang tersenyum dengan cukup manis, Lindong pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya karena Lindong sekarang benar-benar canggung dilihat oleh Gu Mengki dengan cara seperti itu. Jika Lindong tidak memiliki cinta sejati yaitu Ling Qingsu, dia pasti pada saat ini akan segera memeluk Gu Mengki. Tidak lama kemudian Lindong pun mengalihkan perhatiannya. Dia melihat Pak Tua Guso sambil berkata, Tetua Guso, berapa lama lagi sebelum kita bisa menantang klan Sentu? Mendengar perkataan seperti itu dari Lindong, Pak Tua Guso pun hanya bisa tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, haha, kamu jangan khawatir saat ini, karena hari ini kamu telah mengalami pertarungan yang cukup banyak, dan kamu pasti sudah kelelahan. Istirahat saja dulu hari ini, karena pertarungan ini akan dilanjutkan besok. Mendapatkan jawaban dari Pak Tua Guso, Lindong pun kembali bertanya, apakah pertarungan besok sebenarnya adalah pertarungan yang menentukan?
kepada siapa 3 kuota untuk bisa memasuki menara kekacauan didapatkan. Patwa Guso pun menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, benar, dan setelah besok, jika klan kita menang, maka kita akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki menara kekacauan, dan kamu akan mendapatkan salah satu dari kuota itu. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Patwa Guso masih melihat ke arah Lindong. Lalu dia berkata, saudara kecil Lindong, tampaknya kamu di tempat ini benar-benar sendirian. Dan kebetulan klanku kita saat ini tidak memiliki penolong luar dengan status tetap. Jika kamu bisa tinggal di klan Guku, maka aku pikir tahun depan kamu juga akan memiliki kesempatan lagi untuk bisa memasuki menara kekacauan. Dan hal itu akan sangat bermanfaat untuk pelatihan dirimu. Makna dari kata-kata Patwa Guso ini secara pribadi adalah karena dia ingin merekrut Lindong masuk menjadi bagian dari klan Gunya. Karena bakat seperti Lindong, menurut Patwa Guso tidak kalah dengan pemuda paling jenius dari klan Sentu, yaitu Sentuju. Namun Lindong yang mendapatkan perkataan seperti itu dari Patwa Guso, dia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lindong pun mengatakan, tetua Guso, maafkan aku, tapi di tempat ini aku masih memiliki hal-hal yang harus aku urus. Dan mungkin aku akan segera pergi meninggalkan tempat ini ketika sudah menyelesaikan urusanku di sini. Dan aku khawatir tidak akan bisa tinggal lebih lama di wilayah ini. Mendengar jawaban dari Lindong, tatapan mata dari Patwa Guso memiliki sebuah kekecewaan. Namun dia pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Patwa Guso pun mengatakan, karena kamu sudah memutuskan, maka aku tidak akan bisa memaksamu. Setelah Patwa Guso berkata seperti ini, tiba-tiba saja seorang lelaki tua yang menggunakan pakaian berwarna biru, dia segera melayang ke langit. Dan Patwa itu berasal dari klan Sentu. Tatapan matanya melihat ke arah Lindong, karena pada saat ini menurut Patwa berjubah biru, klan Sentu sebenarnya merasa terancam oleh kehadiran dari Lindong. Dan Patwa Guso yang melihat hal ini, dia pun mengatakan dengan nada suara yang cukup lembut, itu adalah tetua dari klan Sentu, namanya adalah Sentu Tao. Di sisi lain, Patwa berjubah biru yang bernama Sentu Tao itu, dia melihat ke seluruh arena ini, kemudian mengatakan, menurut hasil hari ini, klanku telah memenangkan pertemuan bela diri, dan mereka memiliki kualifikasi untuk menantang klan Sentu. Jika mereka bisa menang, kuota tahun ini untuk memasuki menara kekacauan akan diberikan kepada klanku. Mendengar kata-kata dari Patwa Sentu Tao, Lindong pun sekarang bertanya pada Patwa Guso, bagaimana format pertarungan besok untuk mendapatkan menara. Ditanya seperti itu, Patwa Guso pun menjawabnya, pertarungan besok tidak memiliki banyak aturan. Selama kamu bisa mengalahkan penjaga menara, yaitu Sentuju, maka kamu akan bisa mendapatkan kuota itu. Dan tentu saja, besok kita juga akan mengirimkan 3 orang untuk melakukan pertarungan. Mendengar kata-kata dari Patwa Guso, Lindong pun segera mengatakan, 3 orang ya. Dalam pertarungan seperti ini, mengirimkan lebih banyak orang akan membuat semuanya menjadi sangat rumit. Karena meskipun Lindong belum pernah bertarung melawan Sentuju, dia pada saat ini sudah bisa merasakan bahwa Sentuju itu adalah orang yang sangat kuat. Menghadapi lawan seperti itu, hanya mengandalkan jumlah tidak akan mencapai keuntungan yang bisa diharapkan. Patwa Guso pun segera melihat ke arah Lindong, sebelum pada akhirnya dia berkata, apakah maksudmu kamu akan bertarung sendirian? Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bukannya dia ingin menyombongkan diri, tapi bertarung dengan teman satu tim yang tidak dikenal. Hal itu akan mengganggu serangan Lindong. Karena tidak hanya Lindong harus melindungi dirinya sendiri, tapi dia juga harus melindungi rekan satu timnya. Dan hal ini akan menambah beban untuk seorang Lindong. Maka dia memutuskan untuk melakukan pertarungan ini sendirian. Patwa Guso pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, karena kamu sudah bersikeras, maka kita hanya bisa menuruti keinginanmu. Namun Lindong, di dalam pertarungan nanti kamu harus berhati-hati.
karena Sen-7 dia adalah orang yang sangat kuat. Mendengar perkataan dari Patua Guso, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia pada saat ini juga tidak akan meremehkan kekuatan dari Sen-7 yang merupakan pemuda jenius dari 4 klan besar dan ditakuti oleh generasi muda di tempat ini. Lindong pun kini berkata dalam hati, Sen-7, orang itu pasti tidak akan mudah dihadapi. Di kejauhan, tetua dari klan Sentu tiba-tiba saja berbalik setelah memberikan pengumuman terakhir. Dan pada saat ini, semua orang yang ada di tempat ini juga secara perlahan segera menyebar dan meninggalkan seluruh arena pertarungan. Setelah melihat pemandangan ini, sebenarnya Lindong juga telah bersiap untuk pergi bersama para anggota dari klanku. Namun baru saja Lindong melangkahkan kakinya, ekspresi serius tiba-tiba saja muncul di raut wajah Lindong. Dia pun menoleh ke atas, dan pada saat ini di udara telah berdiri sesosok manusia yang tampan. Aura yang dia keluarkan dari dalam tubuhnya akan membuat orang-orang yang ada di tempat ini merasakan sesak nafas. Dan semua orang yang ada di tempat ini yang ingin segera pergi sebenarnya juga telah berhenti. Mereka melihat pada sosok yang telah mengambang di udara. Raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Lalu banyak orang mengatakan sebenarnya itu adalah Asura Besi Sen-7. Lindong yang mendengar kata-kata ini, dia pun juga bergumam, ternyata itu memang Sen-7. Yang pada saat ini tatapan mata dari Sen-7 sendiri melihat tajam ke arah Lindong. Tidak lama kemudian Sen-7 mengeluarkan energi Yuan yang benar-benar besar dari dalam tubuhnya, dan dia melakukan serangan ke arah Lindong. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat serius. Lindong pun segera menjentikan jarinya, dan sebuah cahaya merah keluar dari dalam tangannya, kemudian berubah menjadi koali raksasa yang langsung berbenturan dengan energi Yuan yang telah dikirimkan Sen-7. Dalam sekejap saja, ledakan yang besar pun pada saat ini terjadi di udara. Setelah ledakan besar terjadi, koali merah raksasa kini segera ditarik oleh Lindong dan masuk ke dalam tubuhnya. Lindong pun melihat tajam ke arah Sen-7. Lalu dia berkata, apakah kamu ingin melakukan pertarungan saat ini? Mendengar perkataan dari Lindong, Sen-7 pun hanya bisa tertawa. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, kamu benar-benar orang yang menarik. Untuk hari ini, pergi saja dan tidur dengan tenang. Dengan kondisimu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertarung dengan kemampuan penuhmu ketika melawan diriku. Besok datanglah, karena aku akan menunggumu di depan menara kekacauan. Setelah mengatakan hal ini, Sen-7 pun berbalik dan dia segera meninggalkan tempat ini. Sementara tatapan mata dari Lindong masih melihat ke arah Sen-7 yang telah menghilang. Dia pun segera menyipitkan matanya karena bisa merasakan kekuatan yang berbahaya dari seorang Sen-7. Malam hari pun tiba, dan suasana kegelisahan yang menyelimuti pertarungan siang tadi sebenarnya pada saat ini telah menghilang dan berangsur-angsur menjadi malam yang cukup tenang. Tapi meskipun malam ini adalah malam yang tenang, semua orang bisa menyadari bahwa besok akan menjadi pertarungan yang sangat menentukan. Dan pertarungan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh esensi sejati dari pertemuan bela diri. Banyak orang pada saat ini berkata di dalam hati mereka, apakah kuda hitam Lindong yang tidak diketahui asal-usulnya, ataukah Asura Besi klan Sentu yang akan mendapatkan kemenangan? Semuanya akan terjawab esok hari. Di sisi lain, pada saat ini Lindong telah duduk di halaman yang gelap. Matanya pun telah tertutup rapat, dan kekuatan pelahap kini telah dikeluarkan Lindong untuk melahap energi Yuan alami di sekitarnya. Ketika energi Yuan itu terserap ke dalam tubuh Lindong, cahaya hijau yang ada di tubuhnya kali ini juga telah bersinar. Karena sebenarnya Lindong pada saat ini sedang memperkuat transformasi tubuh naga hijau surgawi miliknya. Tidak lama kemudian suara dengungan kini terdengar oleh Lindong, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau yang ada di tubuhnya pada saat ini telah mengembun dan akhirnya berubah menjadi tato cahaya naga hijau. Hal itu dengan cepat disembunyikan
di dalam kulit Lindong. Setelah Lindong berhasil membentuk tato naga hijau, dia kali ini telah membuka matanya dan kemudian Lindong mengelus lengannya sambil menghembuskan nafas. Pada saat ini, kekuatan Lindong hanya mampu membuat 4 tato naga hijau dan 1 telah dia gunakan siang tadi. Kultivasinya kali ini adalah untuk membentuk tato yang telah dia gunakan sebelumnya. Karena dengan cara ini, Lindong sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pertempuran habis-habisan dengan Sen 7 esok hari. Tatapan mata dari Lindong segera melihat ke dalam kegelapan dan tertuju ke arah puncak gunung yang di tempat itu ada menara yang besar. Lindong pun kali ini berkata, "Orang itu, aku harus bisa mengalahkannya." Karena dari pertemuan siang hari tadi, Lindong bisa merasakan bahwa Sen 7 sebenarnya telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Energi kehidupan di dalam tubuhnya benar-benar tidak terbatas dan energi yuannya juga terasa seperti lautan. Hal itu tidak bisa disangkal oleh seorang Lindong. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Wei Shen serta Chen Luo bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Sen 7. Setelah Lindong memikirkan kekuatan dari Sen 7, tiba-tiba saja terlintas sebuah pertanyaan di dalam benaknya yang kemudian Lindong mengatakan, jika Sen 7 sudah sekuat itu, bagaimana dengan 2 monster lainnya yang berasal dari 2 gua besar? Tempat ini benar-benar layak menjadi wilayah dari Laut Iblis Kekacauan. Kekuatan di tempat ini sebenarnya lebih tinggi daripada wilayah Swan Timur. Dan alasan kenapa tempat ini menjadi tempat mengerikan adalah karena lingkungannya yang tidak stabil. Sementara di wilayah Swan Timur jelas lebih damai dan juga stabil. Besok akan menjadi pertarunganku yang sangat sengit. Tapi betapapun sulitnya berurusan dengan Sen 7, aku tidak akan pernah menyerah. Dan menara kekacauan harus bisa aku dapatkan supaya aku bisa memperbaiki batu jimat leluhur. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting dan harus bisa aku selesaikan. Maka dari itu, aku tidak akan pernah mundur sebelum diriku ini mendapatkan kemenangan melawan Sen 7. Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja Lindong mengangkat kepalanya dan dia melihat sosok gadis cantik kini telah berdiri di pintu halaman tempat Lindong menginap malam ini. Yang sebenarnya itu adalah Gu Mengqi. Lindong pun tersenyum, lalu dia bertanya, "Nona Mengqi, ada apa? Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu?" Sambil tersenyum, Gu Mengqi pun berjalan ke arah Lindong dan dia pada saat ini mengatakan, "Lindong, aku telah mendengar dari Guyan bahwa kamu sebenarnya membutuhkan peta dari Laut Iblis Kekacauan." Setelah mengatakan hal ini, Gu Mengqi pun mengulurkan peta yang ada di tangannya dan Lindong segera mengambil peta itu sebelum pada akhirnya membelai. Karena Lindong merasa dengan peta yang ada di tangannya ini, dia bisa mencari lokasi dari batu simbol yang kedua. Lindong pun segera melihat pada Gu Mengqi, lalu dia berkata, "Nona Mengqi, terima kasih banyak." Sementara Gu Mengqi pada saat ini hanya tersenyum dengan penuh kegembiraan pada seorang Lindong. Sebelum pada akhirnya tatapan mata dari Gu Mengqi berubah menjadi cukup aneh. Dan kemudian dengan nada suara yang cukup lembut, Gu Mengqi pun mengatakan, "Lindong, kamu hari ini telah banyak membantu klan Guku. Hadiah seperti ini adalah sesuatu yang wajar." Mendengar ucapan dari Gu Mengqi, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Bukankah klanmu seharusnya memberiku hadiah ini setelah aku membantu mendapatkan kemenangan dan memberikannya saat ini? Apakah kamu tidak khawatir bahwa aku akan kalah dari Sen 7 besok? Dan hal itu akan membuat hadiah ini menjadi sia-sia." Mendengar perkataan dari Lindong, Gu Mengqi pun hanya tersenyum. Dia kemudian mengatakan, "Karena itu masalahnya, maka kamu tidak boleh kalah. Dan aku pada saat ini percaya padamu." Sikap yang ditunjukkan Gu Mengqi saat ini benar-benar aneh dan membuat Lindong merasa cukup risih. Pada akhirnya, Lindong pun hanya bisa melongo sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jika dia tidak teringat Ling Qingsu, kemungkinan malam ini Gu Mengqi akan disikat. Dan Lindong benar-benar tidak percaya bahwa Gu Mengqi
memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada dirinya. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya Gu Mengki mengatakan, "Lindong, apakah kamu benar-benar tidak mau tinggal di dalam klan Guku? Karena sebenarnya menjadi seseorang dari anggota klan Gu itu tidak akan membatasi kebebasanmu." Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Nona Mengki, aku benar-benar minta maaf." Karena Lindong tahu, jika dia tinggal di dalam klan Gu, hal itu tidak akan membuat kekuatannya bertambah. Selain itu, Lindong juga tidak ingin sesuatu yang dia alami di wilayah iblis yang unik terulang untuk kedua kalinya. Mendengar jawaban dari Lindong, tatapan mata dari Gu Mengki berubah menjadi cukup redup. Namun dia pada saat ini hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Dan setelah itu, Gu Mengki pun mengatakan, "Ya sudah, aku tidak akan memaksamu. Tapi mengenai masalah peta laut ini, Guyan seharusnya sudah memberitahumu bahwa ada banyak daerah yang belum dijelajahi di wilayah laut iblis kekacauan ini. Oleh karena itu, kemungkinan tempat yang kamu cari tidak akan terlihat di dalam peta ini." Mendengar ucapan dari Gu Mengki, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia sangat sadar jika laut iblis kekacauan ini benar-benar wilayah yang luas. Tidak lama kemudian, Gu Mengki pun kembali berkata, "Namun untuk peta laut wilayah yang belum dijelajahi akan segera muncul di dalam lelang besar, dan lelang itu akan diadakan oleh ras iblis laut. Jika kamu memiliki kesempatan, maka datanglah untuk mengikuti lelang itu. Siapa tahu kamu bisa menemukan apa yang kamu cari di tempat itu." Mendapatkan informasi ini dari Gu Mengki, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Terima kasih banyak, karena ini adalah informasi yang benar-benar penting." Dan Lindong harus bisa mendapatkan peta itu supaya dia bisa mencari batu simbol yang kedua. Gu Mengki kali ini tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya mengirimkan senyuman pada Lindong sebelum pada akhirnya membalikan tubuh dan pergi meninggalkan tempat ini. Namun dalam kepergiannya itu, sebenarnya tatapan mata dari Gu Mengki memiliki sebuah kesedihan karena Lindong telah memutuskan diri untuk segera pergi ketika urusan yang ada di tempat ini telah dia selesaikan. Dan hal itu membuat Gu Mengki merasa patah hati. Sementara di sisi lain, Lindong juga menyadari bahwa sepertinya Gu Mengki memiliki perasaan padanya. Namun Lindong benar-benar tidak ingin memberikan sebuah harapan pada seorang wanita. Karena sebenarnya di dalam hati dari Lindong sendiri sudah ada dua wanita yang dia cintai, yaitu Ying Huan Huan dan juga Ling Qingsu. Dalam kasus ini, sebenarnya cinta dari Gu Mengki adalah kasus cinta yang tidak terbalas. Setelah Gu Mengki benar-benar meninggalkan tempat ini, Lindong segera membawa peta laut ke dalam ruangannya. Dia pun tidak sabar dan membukanya. Kemudian dengan menggunakan energi mental, Lindong menyerap semua wilayah yang berada di peta laut iblis kekacauan. Karena peta ini benar-benar besar, bahkan dengan menggunakan energi mental, Lindong bisa menyerap sepenuhnya dalam waktu setengah jam. Setelah itu, Lindong pun menutup matanya dan pada saat ini mulai membandingkan wilayah yang ada di peta dengan wilayah yang ada di pikirannya. Perbandingan dua wilayah ini berlangsung selama 2 jam penuh sebelum pada akhirnya Lindong membuka mata dan ekspresi di raut wajahnya benar-benar menjadi jelek. Karena pada saat ini Lindong tidak menemukan sesuatu yang dia cari. Dan pada saat ini Lindong pun berkata dalam hati, sebenarnya lokasi dari batu simbol yang kedua tidak berada di dalam wilayah yang telah dieksplorasi. Sebenarnya aku sedikit kecewa, tapi aku juga merasa lega karena kemungkinan besar batu simbol kedua ini berada di tempat yang sangat tersembunyi dan juga belum dijelajahi manusia. Oleh karena itu, peluang batu kedua ini masih berada di tempatnya akan sangat tinggi. Dan sepertinya satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah mencari lelang yang besar. Dan mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan peta dari wilayah laut yang belum dieksplorasi. Karena menurut Lindong, laut iblis kekacauan ini benar-benar luas.
Jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari, kemungkinan itu tidak akan membuahkan hasil bahkan setelah pencarian selama beberapa tahun. Namun Lindong jelas tidak memiliki waktu selama itu, karena dia harus segera kembali ke wilayah Swan Timur dalam 2 atau 3 tahun lagi. Dalam waktu ini, Lindong juga harus meningkatkan kekuatannya dan bisa mendapatkan batu simbol yang kedua. Jika tidak, ketika Lindong kembali ke wilayah Swan Timur, pada saat itu Lindong tidak akan bisa membantu tablet kesunyian besar menghancurkan Raja Yimo yang telah dia tekan. Dan Lindong kini kembali mengatakan, jadi peta laut dari wilayah yang belum dijelajahi memang benar-benar aku butuhkan. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menggeleng-gelengkan kepalanya dan dia menyimpan peta laut yang telah dia dapatkan dari Gumengki ke dalam tas Qiangunya. Setelah itu, Lindong melanjutkan duduk di tempat tidurnya. Pada saat ini, Lindong ingin kembali melakukan pelatihan karena dia harus segera meningkatkan kekuatan untuk menghadapi pertarungan besok melawan Sen 7. Dan di sisi lain, Lindong sendiri juga sangat tahu jika pertarungan besok akan menjadi sesuatu yang benar-benar menggemparkan di seluruh wilayah Laut Angin Surga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah besok Lindong benar-benar bisa mengalahkan Sen 7 dan mendapatkan kesempatan untuk bisa memasuki menara kekacauan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.